ibadah pagi kita pada pagi hari ini. Terima kasih untuk sudah join bersama pagi ini dari berbagai daerah. Selamat pagi Ibu Orpa dari Amerika, Pendeta Leo Kuna, Bapak Risalvo, Dr. Sandi, Ibu Eni, Ibu Ellen, Ibu Novera, keluarga Bapak Rudi Karsum, Ibu Herlina Kiwi, Pak Darius, Pak Heri, Bu Elin, Ibu Mariana, dan Bu Yuni, Pendeta Dixon Simanungkali, dan Pendeta Biner Situmorang, Direktur Kalimantan Timur dan juga Direktur Sumatera Selatan. Dan juga Pendeta Leo Kuna yang akan ambil bagian pagi ini, Direktur Penerbitan dari Nusa Tenggara Timur. Baik, kita akan mulaikan ibadah kita pagi ini. Mari kita mengundang Roh Kudus melalui doa dalam hati kita masing-masing. Baik, kita akan menyanyikan lagu buka kita. Kita akan menyanyi lagu Sion nomor 123. Lagu Sion nomor 123, ceritakanlah kisah Yesus.
Baik, mari kita akan berdoa. Kami mohon Pendeta Sandi untuk doa buka. Dr. Sandi, mohon maaf. Dr. Sandi. Baik, mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk pagi yang cerah indah ini. Tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru dan segar setiap pagi. Besarlah kesetiaan-Mu. Pagi ini kami akan memulaikan ibadah penerbitan bersama dengan pimpinan kami dari UNI, dari tiap-tiap daerah, conference, dan kami semua penginjil literatur. Kami bersama-sama mau memuji memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan petunjuk dan nasihat firman Tuhan lewat pendeta hamba-Mu Pendeta Leo Kuna. Biarlah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya boleh jadi setuju dengan kehendak Tuhan, menjadi berkat untuk kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Dr. Sandi, sampai kesebut Pendeta Sandi. Siap-siap jadi pendeta, Dokter. Baik, terima kasih. Baik, pagi ini kita akan mendengarkan sebuah lagu pujian yang tentunya boleh menjadi berkat bagi kita. Kami persilakan Ibu Novera untuk share lagu pujian khusus dari DKI pada pagi hari ini. Kami persilakan. Selamat pagi saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Senang pagi ini berjumpa lewat Zoom. Bagaimana para penginjil literatur bisa dipertemukan Tuhan lewat media ini. Kami akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Melayani Adalah Keharusan. Sebagai umat-umat Tuhan, apalagi rekan saya sebagai penginjil literatur, mari kita melayani Tuhan ketika masih ada kesempatan. Bahwa waktu ke depan ini, kalaupun sekarang kita anggap sukar untuk melakukan pekerjaan Tuhan, tapi percaya bahwa di depan ini, bahwa buku-buku kita akan disambut orang. Mari semangat teman-teman penginjil literatur, kami akan menyanyikan sebuah lagu. Yesusku.
ku dapatkan di surga. Tapi ku percaya upahku dapatkan di surga. Amin. Wah, sangat indah lagu pujian yang sudah kita dengarkan. Terima kasih banyak untuk lagu pujian dari Ibu Deborah, salah satu ADP yang ada di DKI Jakarta tentunya. Terima kasih untuk lagu pujian yang sudah menjadi berkat bagi kita pada pagi hari ini. Baik, saudara-saudara sekalian, saya melihat Pak Darius Ndena Ngabah dari distrik Alor. Saya lihat dari garis-garis wajahnya ada banyak sekali pengalaman beliau ini dalam pelayanan. Namun beliau akan ringkaskan kesaksiannya paling banyak 5 menit, saudara-saudara. Jadi indah kesaksian ini, pendek tapi pasti akan menarik. Pak Darius, siap? Kami persilakan waktu ini ke depan untuk boleh membagikan pengalaman. Kami persilakan Pak Darius. Baik, terima kasih. Salam. Shalom. Selamat pagi untuk kita semua para pimpinan dan penginjil literatur. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan kesaksian pada pagi ini, di mana kita bersyukur kepada Tuhan atas segala perkenanannya sehingga pada saat ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama saya perkenalkan nama dulu, saya Darius Ndena Ngabah, orang Sumba Timur, lahir pada tanggal 19 Desember 1982. Saya tamat SMA tahun 2002, bulan Juni, dan saya mengenal kebenaran pada tahun 2002 juga, itu pada bulan Oktober. Dari seorang bapak yang sudah almarhum, yaitu orang tua dari Pendeta Andri Daimbani yang sekarang di Jakarta. Pada awal tahun 2003, saya diajak untuk mengikuti grup Canvas di Kabupaten Manggarai, di Flores. Pada waktu itu ADP-nya Bapak Yunus Seran. Jadi waktu itu saya masih istilahnya ikut-ikutan atau ikut bergabung dengan mereka. Ternyata ketika kami tiba di sana, kami bekerja di sana, begitu luar biasa pekerjaan Tuhan. Di situ saya melihat bahwa campur tangan Tuhan itu luar biasa. Ketika kami bekerja, kami bawa 10 dos buku dari Waingapu ke Manggarai, dan puji Tuhan buku yang terjual 8 dos dan hanya sisa 2 dos yang kami bawa pulang ke Waingapu. Ini luar biasa. Akhirnya saya terheran-heran, ya, kenapa kok kita jual buku kok orang masyarakat sekarang berpikir bahwa lebih baik kita beli makanan daripada beli buku. Tetapi ini adalah pekerjaan Tuhan dan saya semakin mengerti, ya, memahami akan pekerjaan Tuhan. Nah, setelah kami kembali ke Waingapu, saya beranikan diri untuk pinjam buku di ABC, di kasir untuk kerja, dan puji Tuhan, tanpa dipimpin oleh ADP, saya bisa berjalan sendiri dan bekerja dan sukses pada waktu itu. Dan mulai tahun 2004 sampai 2005 itu saya mencapai status tetap. Nah, dalam perjalanan pekerjaan ini, ketika gereja Advent di Waingapu membuka cabang di desa atau di perkampungan, lalu kami pergi melayani bersama hamba Tuhan. Waktu itu pendeta
Luki Yakub. Ya, Luki Yakub karena di desa itu baru pertama dibuka atau buka ladang pekerjaan Tuhan di sana, dan banyak masyarakat di sana yang masih menganggap bahwa gereja kita ini adalah penyesat. Satu kali ketika kami mengunjungi satu desa untuk mengunjungi seorang bapak yang rindu untuk belajar firman Tuhan tentang kebenaran ini, lalu kami dengan pendeta Luki Yakub pergi dengan melintasi gunung, lembah, dan perjalanannya sangat jauh dengan jalannya yang sangat parah. Rupanya masyarakat di desa itu, di kampung itu sudah mendengar berita tentang rencana kedatangan kami di kampung itu. Lalu ketika kami tiba di sana, mereka sudah mengatur siasat untuk menghalangi kami. Ya, kami berjalan dengan sepeda motor. Kami tidak tahu, kami tidak menduga bahwa akan terjadi sesuatu. Ketika kami bertemu dengan bapak ini yang rindu untuk belajar, kami berbincang-bincang karena sudah sore, dan setelah itu kami pamit untuk mandi di sungai. Nah, mandi di sungai. Setelah sementara kami mandi, permisi kami masih menggunakan celana dalam. Tiba-tiba datang sekelompok orang muda. Sekelompok orang muda yang tua-tua kampung pada saat itu mengatur untuk supaya kami pergi untuk menangkap kami. Ya. Menangkap kami, lalu kami hendak dianiaya. Tetapi puji Tuhan, di antara kelompok orang muda itu ada satu orang muda yang teman sekolah dengan saya. Mereka sudah bawa parang, bawa pentungan, dan banyak sekali orang-orang yang datang yang hendak tangkap kami pada waktu itu. Ketika orang muda yang kami kenal ini, teman sekolah, dia melihat saya, dia bilang, "Ai, Darius." Dia bertanya begitu. Jadi ketika mereka marah dan ini, akhirnya teman saya ini untuk melarang supaya jangan menganiaya kami di sungai pada waktu itu. Jadi mereka dan mereka yang saling aniaya, saling baku pukul pada waktu itu. Ada satu orang muda, karena dia begitu marahnya, jadi dorong baku hantam di situ, akhirnya benjol kepalanya, ya, di bagian testa. Singkat cerita, kami dibawa ke kampung, di perkampungan di rumah kepala desa. Lalu dengan berjalan kaki, saudara-saudara, setelah jaraknya 8 km ya dari sungai yang tempat kami mandi sampai ke kampung itu, jalan kaki pada malam hari. Terus sampai di kampung itu kami diadili oleh mantan kepala desa dan pendeta. Kalau di Sumba itu GKS, Gereja Kristen Sumba, itu Protestan. Kami diadili, katakan, "Kenapa kamu datang mencuri domba kita? Sebelum fajar menyingsing, kalian harus keluar dari tempat ini. Jangan kamu datang mencuri domba kami." Pendeta GKS mengatakan demikian. Akhirnya dengan marahnya dia maju, tampar kami, saya dengan pendeta Luki Yakub. Ya, tampar 2 kali, pipi sebelah, kiri kanan. Begitu juga pendeta Yakub, pendeta Luki kena tampar. Dan anehnya, saudara-saudara, ketika kami ditampar, padahal bapak itu, pendeta itu, dia tinggi besar, ya, tenaganya pasti kuat. Kami tidak merasakan sakit, ya, merasakan sakit sedikit pun ketika kami ditampar. Nah, akhirnya berbincang-bincang, kami mau menjelaskan kedatangan kami di tempat itu, mereka tidak kasih kami kesempatan, dan setelah itu pemerintah desa datang untuk meredam situasi yang sangat panas pada waktu itu. Akhirnya kami dituntut untuk harus kembali pulang ke Waingapu, dan besok paginya kami kembali. Nah, itulah perjalanan pekerjaan ketika kita mengikuti pekerjaan Tuhan ini. Dan selanjutnya pada tahun 2004 sampai tahun 2005 kami bekerja sebagai penginjil literatur dan mencapai status tetap pada waktu itu.
Namun tahun 2006 awal itu saya berhenti bekerja jadi penginjil literatur. Saya tidak tahu pada waktu itu karena mungkin darah masih muda, jadi setan apa yang merasuki saya sehingga berhenti. Akhirnya berhenti selama 8 tahun. Ya, mulai dari tahun 2006 sampai 2013. Dan selama tahun itu saya seringkali mimpi. Mimpi itu tentang canvas atau saya keluar untuk jual buku begitu. Kira-kira mungkin sekitar 6 atau 8 kali saya bermimpi selama 8 tahun itu saya tidak bekerja, ya. Mimpi tentang canvas atau jual buku. Nah, pada akhirnya mulai tahun 2014, sebelum itu saya membaca buku yang judul Arti Sebuah Nama. Itu milik dari pendeta Andri Dembani. Di situ saya cari nama saya, ada nama Darius, tapi sudah lama karena saya tidak ingat lagi arti nama itu. Tapi ada satu ayat di situ yang menjadi dasar ketika nama itu disebut, arti nama itu disebutkan. Ayat itu terdapat dalam kitab Yesaya 42, ayat yang ke-6, mengatakan demikian. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Jadi saya berpikir dan merenungkan ayat ini ketika kaitkan dengan mimpi-mimpi saya tadi yang ya berulang-ulang. Jadi ini maksud Tuhan, ya. Saya mengambil kesimpulan bahwa ini maksud Tuhan untuk memanggil saya kembali menjadi penginjil literatur. Dan akhirnya pada tahun 2014 saya kembali bergabung menjadi penginjil literatur, ya, di bawah pimpinan ADP kami, Bapak Yerobeam Nabuasa. Ya. Dan kami selama bekerja, itu pekerjaan Tuhan luar biasa, sukses. Salah satu lembaga mengambil buku kami senilai 15 juta, pertama, dan yang kedua 15 juta. Dan 5 tahun berturut-turut saya mencapai status kredensi. Dan puji Tuhan, tahun 2019 saya dipercayakan untuk menjadi ADP komisi di distrik Alor. Ya. Awalnya saya ragu-ragu untuk pergi ke distrik Alor karena saya dengar bahwa Alor ini jangkauannya luas, ya, jauh-jauh. Dan saya merasa bahwa saya tidak punya keluarga di sana. Ya, saya tidak punya keluarga, makan minum bagaimana dan lain sebagainya. Tetapi saya dikuatkan oleh satu ayat yang dalam pergumulan ketika mau pergi menjadi ADP di distrik Alor, ada satu ayat yang Tuhan berikan dalam buku Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-35. Ini dalam situasi pergumulan pada waktu itu. Lalu ia berkata, ini Yesus, lalu ia berkata kepada mereka, ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi, bekal dan kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa? Dan jawab murid-murid pada waktu itu, jawab mereka, suatu pun tidak. Saudara-saudara, inilah ayat yang membuat saya semangat. Ya. Wah, inilah janji Tuhan bagi kita para penginjil literatur. Walaupun kita tidak memiliki harta, modal, dan lain sebagainya, keluarga, kemana Tuhan panggil untuk melayani, tetapi janji Tuhan pasti ada. Jadi inilah yang membuat saya pergi, dan saya melayani di Alor sudah kurang lebih 2 tahun. 2 tahun menjadi ADP, dan di masa pandemik ini, ya, kita tahu bersama bahwa situasi atau kerja kita tidak maksimal. Tetapi Tuhan tetap memelihara kami sekeluarga dan teman-teman penginjil literatur. Dan sampai saat ini, kami begitu merasakan akan pemeliharaan Tuhan. Jadi inti dari kesaksian saya ini adalah, saya ingat kata-kata pendeta Hasibuan bahwa Tuhan mengajar kita. Ya, saya lari
tahun 2006 saya lari dari pekerjaan ini, tapi Tuhan mengejar saya lewat mimpi-mimpi. Dan pada tahun 2014 saya kembali menjadi penginjil literatur. Dan sampai sekarang ini. Doakan kami supaya tetap setia melayani pekerjaan Tuhan di distrik Alor. Inilah sedikit dari kesaksian saya. Ya, sebenarnya masih banyak, tapi waktu kita yang membatasi. Tapi ya, terima kasih dan Tuhan memberkati kita. Baik, terima kasih. Sekali penginjil literatur, tetap penginjil literatur. Jangan coba-coba lari seperti Pak Darius. Akhirnya ditangkap lagi. Untuk kembali ke barisan pekerjaan Tuhan yang diurapi oleh Tuhan. Terima kasih Pak Darius, sangat menguatkan kesaksian ini. Tuhan memberkati Pak Darius dan keluarga senantiasa dalam pelayanan. Baik, saudara-saudara, kita akan masuk dalam acara khotbah yang nanti akan disampaikan oleh didatangi dari Mesir, tapi berdomisili di Nusa Tenggara Timur, Pendeta Firaun Leukuna. Jadi pagi ini luar biasa, kesaksian dari kerajaan Persia, Raja Darius. Sekarang khotbahnya dari bangsa Mesir, Pendeta Firaun. Nah, kita siapkan hati kita, saudara-saudara, untuk boleh mendapatkan berkat pagi ini. Pendeta Firaun Leukuna adalah Direktur Penerbitan Darul Nubuat daerah Nusa Tenggara Timur. Baik, sebelum kita akan menyanyikan lagu tema kita, ada beberapa informasi yang harus menjadi perhatian kita. Yang pertama adalah kita akan berdoa nanti setelah renungan yang akan disampaikan. Dan jika ada pokok-pokok doa yang ingin didoakan secara khusus, silakan diketik di room chat. Nanti akan didoakan secara khusus oleh pendeta. Kami mohonkan pendeta Dikson Simanungkalit, Direktur Penerbitan dari Sumatera Selatan, akan mendoakan secara khusus. Dan barangkali mohon kepada Ibu Novera supaya bisa merekap pokok-pokok doa untuk ditampilkan dan didoakan. Terima kasih Ibu Novera. Baik, saudara-saudara, kita akan menyanyikan lagu tema tahun 2021 sampai 2025. Kita akan coba nyanyikan supaya pas tahun 2021 kita sudah tahu lagu ini. Saya share screen dulu. Daftar doanya belum ada ya? Belum ada, Pastor. Nanti akan direkap sama Ibu Novera baru dikirimkan. Kita akan nyanyikan lagu tema kita. Kita penginjil literatur berbaris melalui masa, kabarkan Injil keselamatan, memulai gereja kita. Tetapi banyak yang belum kenal Dia akan kasih rahmat-Nya. Saatnya khotbahkan Injil sebelum Yesus datang. Saatnya kita jangkau kota, gunung, bukit, serta lembah. Setiap desa, setiap jalan kita jangkau tiap hari. Kaya miskin, tua muda, beritakan pada tiap orang. Jangan tunda, beritakanlah
sekarang saatnya kita. Dunia dilanda kekacauan hebat, mendekati akhirnya. Tiap orang kenal virus itu, namun tak tahu Injilnya. Mari percaya akan janjinya, Dia selalu serta kita. Sampai kita lihat Yesus membawa kita pulang. Saatnya kita jangkau kota, gunung, bukit, serta lembah. Setiap desa, setiap jalan, kita jangkau tiap hari. Kaya miskin, tua muda, beritakan pada tiap orang. Jangan tunda, beritakanlah, sekarang saatnya kita. Jangan tunda, beritakanlah, sekarang saatnya kita. Baik, saya punya video nggak usah dibuka ya, pendeta ya, nggak apa-apa ya. Iya, pendeta. Nanti kita khotbah dulu, baru nanti doa. Oh, belum ya? Sorry. Ya, belum. Iya. Oke. Nah, persilakan pendeta Leo Kuna untuk renungan pagi ini. Kami persilakan. Baik, shalom, selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Kami mendengar. Ya, selamat pagi. Silakan pendeta. Selamat pagi Pak Pendeta. Baik, puji Tuhan, kita boleh jumpa lagi pada pagi ini. Dan perlu kami sampaikan bahwa penyampaian firman Tuhan yang kami bawakan pagi ini secara langsung, ya, tanpa gunakan alat bantu, karena alat bantu kami agak mengalami gangguan. Jadi biarlah Tuhan akan menuntun di dalam pelayanan firman. Kita tunduk kepala sejenak, kita akan berdoa. Ya Bapa yang kekal, biarlah nama Tuhan dipermuliakan dalam ibadah kami pada pagi ini. Urapan kuasa Tuhan menjadi bagian kami ya Bapa, supaya firman Tuhan menjadi berkat untuk kami semua. Terima kasih Bapa, mendengar seru doa kami ini. Kami persembahkan demi nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Baik, saudara-saudara, para kekasih-kekasih Tuhan, baik itu pimpinan penerbitan UNI, baik di Barat, UNI Timur, dan juga pimpinan kami di IPH, dan semua rekan-rekan, direktur, conference, daerah, rekan-rekan penginjil literatur, ya, di dua UNI ini, kita bersyukur kepada Tuhan, bahwa Tuhan bekerja dalam segala situasi dan keadaan untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi akan Dia. Firman Tuhan yang kami sampaikan pada pagi ini, kami beri judul Pelayanan yang Menyenangkan bagi Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, pada waktu kami dihubungi untuk menyampaikan firman Tuhan pada renungan pagi kita oleh hamba Tuhan pimpinan kita Pendeta Hasibuan, saya berdoa, Tuhan, apa yang akan saya sampaikan dalam ibadah kami bersama pada hari Minggu nanti. Maka oleh jamahan Tuhan, saya rasa Tuhan menuntun saya membuka di dalam
Kitab Kejadian pasal 8. Dan saya percaya para hamba-hamba Tuhan, para pendeta, bahkan juga ya umat-umat Tuhan, para penginjil literatur sering membaca ayat ini. Kejadian pasal 8 ayat 20 dan ayat 21. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnya beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ayat 21. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Kejadian pasal 8 ini ya, ini menyatakan tentang ya akhirnya ya suatu malapetaka yang menimpa akan penduduk bumi di masa ya di saat zamannya Nuh, yaitu air bah. Dan kita tahu bahwa ya air bah itu yang menggenangi bumi ya berlangsung 1 tahun lebih, sehingga semua kehidupan yang ada di darat, baik tumbuhan maupun hewan dan manusia, habis binasa. Tinggal ya keluarga Nuh, 8 orang yang selamat. 1 tahun mereka ya tidak kemana-mana, mereka terkurung ya, terisolasi di dalam bahtera. Dan ya sebagai manusia tentu kebosanan itu ya menimpa mereka, karena sepanjang 1 tahun lebih mereka hanya di dalam bahtera. Rutinitas aktivitas mereka sehari-hari di bahtera. Dan ketika saat ya Tuhan ya akan meredakan dan mengeringkan akan air laut, ini merupakan satu berita ya bagi Nuh. Masa normal kembali akan mereka alami, akan mereka jalani ya. Saya ya melayani sebagai ya koordinator penerbitan di daerah Nusa Tenggara, juga dipercayakan untuk melayani sebagai gembala di salah satu jemaat kita di Kupang ini. Jadi beberapa bulan pada masa ya sejak awal April sampai dengan pertengahan Juni, semua gereja tutup, aktivitas ya masyarakat juga dibatasi. Dan dalam masa-masa itu sekitar 2 atau 3 bulan itu ya memang anggota-anggota sering bertelepon, pendeta kami sudah jenuh di rumah ya, bagaimana pendeta ya, apa yang mau kita buat? Bayangkan hanya sekitar 3 bulan anggota sudah bosan, jenuh di rumah karena tidak beraktivitas, tidak bergereja, sudah rindu satu dengan yang lain. Itu baru beberapa bulan, kita belum sampai 1 tahun. Nuh dan keluarga 1 tahun lebih mereka terkurung di dalam bahtera. Dan ketika ya masa normal kembali yang dinyatakan Allah kepadanya, ini menjadi satu berita sukacita bagi Nuh. Dan ya umat-umat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Nuh di dalam sambutan akan ya masa normal untuk bebas, untuk kembali menikmati alam di mana dia pernah tinggal, walaupun suasana alam itu sudah berubah, tetapi paling sedikit dia tidak terkurung lagi di dalam bahtera bersama dengan keluarga
dan semua ya binatang-binatang yang bersama dengan dia. Saya tertarik dengan ayat ya 20 dan 21 bahwa Nuh ya sebelum melakukan aktivitas setelah masa ya normal baru itu, yang dia buat adalah mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dan dalam mezbah itu dia persembahkan akan ternak atau ya binatang-binatang yang di dalam Alkitab catatan kita ini mengatakan bahwa binatang-binatang itu adalah binatang-binatang yang halal ya. Lalu ketika ayat 21 Tuhan mencium persembahan yang harum itu. Bapak Ibu, ya, ketika saya baca ayat ini saya secara ya sebagai manusia dan ya kebiasaan yang kami ya alami dalam hidup dalam mengkonsumsi makanan ini ya aroma bau daging itu sering merupakan satu hal yang sangat menggiurkan ya. Jadi pikiran saya, apakah Tuhan ini ya karena bau aroma daging bakar persembahan yang dipersembahkan Tuhan, dipersembahkan Nuh kepadanya ya, maka kemudian ada sesuatu hal yang ya dibuat oleh Tuhan karena aroma daging bakar yang dipersembahkan oleh ya Nuh kepadanya, karena ayat ini mengatakan ya ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya ya, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Ada sesuatu yang Tuhan ya putuskan di dalam ya rencananya bahwa bumi ini lagi tidak akan dimusnahkan setelah mencium akan ya persembahan yang harum yang dipersembahkan oleh Nuh. Memang ini ya di perjalanan kami ketika pagi sore waktu pulang dari ya pelayanan di kota menuju ke rumah karena kami tinggal jauh dari kota ya. Di jalanan sering ya para penjajah makanan di pinggir jalan itu di waktu sore ya membakar daging ya bermacam-macam, ada daging bakar, ada sate, ya ada ikan bakar, dan ketika kami lewat dan aroma itu tercium ya itu sangat sangat ya menggoda selera ini, seolah-olah mengatakan mampir Pak, mampir ya. Kenapa? Karena memang itu alamiahnya kami di sini ya, untuk hal-hal dalam segala kegiatan ya pesta dan sebagainya itu memang ya daging ini tidak bisa lepas. Jadi ya pertanyaan saya ketika membaca ayat ini, apakah Tuhan ya adalah seorang penggemar ya daging sehingga ketika dia mencium akan aroma daging persembahan yang dia persembahkan oleh Nuh, baru kemudian dia mengambil satu keputusan untuk berbuat sesuatu kepada bumi ini tidak seperti yang dia lakukan. Saya sangat tertarik dengan ya budaya dari saudara-saudara kita ya. Kebetulan saya juga dari Tapanuli dan kami sudah berkesempatan untuk cuti ke sana, dan waktu saya datang ke sana saya melihat ketika mereka menyelesaikan satu masalah di antara satu dan yang lain itu didahului dengan makan bersama ya, makan bersama. Jadi ya makanan sudah disediakan di sana ya dengan berbagai macam ya menu yang ada ya. Ada ya nasi, ada lauknya, ada buahnya, ada sayurnya ya. Semua disediakan. Jadi ya sebelum masalah itu diselesaikan, makanlah dulu sampai puas. Setelah semua yang ya ada yang hadir dalam ya pertemuan penyelesaian masalah itu makan dan ya kenyang, baru kemudian masalah itu
dibicarakan. Dan saya lihat setelah ya sudah kenyang makan, maka masalah yaitu yang tadinya sekiranya itu tidak didahului dengan makan, bisa saja menjadi ya ruwet, menjadi sulit untuk apa? Diselesaikan. Tetapi setelah makan, maka masalah itu dibicarakan dengan sangat apa? Sangat ya gampang dicapai satu apa? Solusi untuk kebaikan bersama. Jadi saya lihat, waduh, ini ya, apakah Tuhan itu setelah mencium aroma daging itu, maka masalah ya amarah Tuhan menjadi reda? Itu pikiran saya sebagai manusia yang terbatas tentang Tuhan Allah yang dinyatakan di dalam kitab Kejadian pasal 8 ayat ya yang ke-21 ini. Mari saya ingin mengajak kita untuk melihat di dalam kitab Bilangan. Bilangan pasal 28 ayat yang kedua. Untuk mengetahui apa sebenarnya yang membuat Tuhan ya menyenangi akan persembahan itu, apakah aroma dagingnya yang membuat Tuhan menyenangi itu? Bilangan pasal 28 ayat 1 dan 2. Tuhan berfirman kepada Musa, perintahkanlah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, dengan setia dan pada waktu yang ditetapkan haruslah kamu mempersembahkan persembahan kepadaku sebagai santapanku berupa korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Ini Tuhan sendiri ya mengatakan kepada Musa supaya disampaikan kepada orang Israel ya tentang ya korban bakaran pada waktu pagi dan korban bakaran pada waktu petang. Dengan setia ya dan pada waktu yang ditetapkan haruslah kamu mempersembahkan. Ini Bapak Ibu ada dua kalimat ya, dua kata di sana, dengan setia dan ya disambung lagi pada waktu yang ditetapkan. Ya. Siapa yang menetapkan waktu ini? Tuhan Allah yang menetapkan waktu untuk korban persembahan kepadanya. Dan ketika mereka melakukannya dengan setia, bagian akhir dari ayat ya 2 dari kitab Bilangan pasal 28 ini dikatakan persembahan-persembahan kepada Tuhan itu adalah sebagai santapan bagi Tuhan, ya, sebagai santapan bagiku, berupa korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Oh, saudara-saudara, ya, Tuhan meminta supaya pelayanan persembahan kepadanya harus dilakukan dengan setia. Kemudian harus sesuai dengan waktu yang ditetapkan Allah. Kita sudah mulai melihat ya sedikit ya titik terang apa sesungguhnya yang membuat Tuhan Allah menyenangi itu. Kesetiaan dan sesuai tepat waktu. Allah kita adalah Allah Maha Kasih. Tetapi Dia juga adalah Allah yang tidak sembarangan, tidak sembraut. Dia adalah Allah yang telah ya hadir ya saat waktu belum ada. Dan Dia menetapkan segala sesuatu sesuai dengan waktu yang Dia tetapkan. Banyak ayat ya yang mencatat tentang korban-korban persembahan yang dipersembahkan oleh bangsa Israel kepada ya Tuhan di dalam kitab Imamat. Ya, dan bila mana kita baca itu ya persembahan-persembahan itu dikatakan ya baunya menyenangkan Tuhan. Mari saya ajak kita untuk ya beralih kepada ayat yang lain di dalam 1 Tawarik pasal 29. 1 Tawarik pasal 29 ayat 17.
Ini doa pujian Daud. 1 Tawarik 29 ayat 17. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Bapak Ibu, ayat ini ya menuntun kita untuk melihat hal-hal apa saja ya di luar korban persembahan yang disenangi, yang digemari oleh Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan. Daud katakan, aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau Tuhan adalah penguji hati. Tuhan tahu hati masing-masing orang. Dan berkenan kepada keikhlasan. Saudara-saudara, kata berkenan, Tuhan suka, Tuhan senang ya terhadap satu sikap hidup, yaitu keikhlasan. Maka Daud katakan, karena Tuhan berkenan kepada ikhlasan, aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Daud katakan, kalau Tuhan menyukai itu, menyenangi itu, aku akan mempersembahkan semuanya dengan sukarela, dengan tulus ikhlas. Para hamba-hamba Tuhan, ya, pimpinan kami di UNI, rekan-rekan, para direktur penerbitan, dan khususnya rekan-rekan para penginjil literatur yang dikasihi Tuhan. Pekerjaan penginjil literatur adalah pekerjaan yang sungguh berat. Sungguh berat. Tidak gampang. Kenapa? Kita berjalan di bawah terik matahari, panas udara, ya, apalagi di Kupang sudah tidak hujan sekian lama. Itu ya satu tantangan alam yang sangat berat. Kemudian tidak gampang kita bisa ya berjumpa dengan orang-orang yang kita tuju. Kenapa? Ya, pengamanan ya kepada para pejabat dan juga bahkan orang-orang yang punya ya pengaruh itu luar biasa. Untuk bertemu dengan mereka tidak gampang, sulit. Tetapi ya sampai dengan sekarang ini pekerjaan Tuhan melalui penerbitan khususnya penginjil literatur ini tetap ada oleh karena maaf ada gangguan. Oleh karena kami percaya bahwa para rekan penginjil literatur melakukan itu dengan apa adanya, dengan ikhlas. Kami di daerah Nusa Tenggara ini, ya teman-teman penginjil literatur, SDM pendidikan mereka sangat rendah. Tapi luar biasa Tuhan pakai hamba-hambanya dengan SDM pendidikan yang sangat terbatas, bahkan ada yang tidak menyelesaikan pendidikan SD. Tuhan menggunakan mereka dengan luar biasa karena Tuhan berkenan kepada keikhlasan. Lihat seorang Daud katakan bahwa Tuhan melihat dan menguji hati, dan karena Tuhan menghendaki hati yang ikhlas, Daud katakan, aku persembahkan kepadamu semuanya dengan sukarela dan tulus ikhlas. Oh, Bapak Ibu, saudara-saudara, Tuhan menyenangi akan keikhlasan di dalam kehidupan kita. Siapapun kita, status sosial apapun kita, bukan masalah bagi Tuhan ketika kita memiliki satu tabiat atau prinsip hidup, yaitu keikhlasan. Kita pindah kepada ayat selanjutnya, 1 Raja-Raja pasal 10. 1 Raja-Raja pasal 10 ayat yang ke-9. Terpujilah Tuhan Allahmu
yang telah berkenan kepadamu sedemikian, sehingga ia mendudukkan engkau di atas takhta kerajaan Israel. Karena Tuhan mengasihi orang Israel untuk selama-lamanya, maka ia telah mengangkat engkau menjadi raja untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Bapak Ibu, ya, ini pujian Ratu Negeri Seba kepada Tuhan Allah Salomo. Bayangkan seorang Ratu Seba yang datang dari negerinya, ya, hanya datang oleh karena kagum, tertarik kepada Allah yang telah membuat dan mengangkat seorang raja, yaitu Salomo, dengan mengaruniakan hikmat. Itulah sebabnya dikatakan, terpujilah Tuhan Allahmu. Lalu ayat itu dia katakan, yang telah berkenan kepadamu. Apa yang dikenan, apa yang disenangi, apa yang disukai oleh Tuhan. Oh, yaitu bagian akhir daripada ayat 9 ini dia katakan, maka ia telah mengangkat engkau menjadi raja untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Dua hal ini sangat berkenan, disenangi, ya, disukai oleh Tuhan, yaitu melakukan keadilan dan kebenaran. Banyak kali, ya, kita menjumpai masalah di dalam pelayanan pekerjaan ini. Desakan kebutuhan, ya, yang tidak bisa kita hindari, itu alamiah. Rekan-rekan penginjil literatur yang diberkati Tuhan, keadaan di lapangan berbeda dengan apa yang sering kita harapkan. Dan karena situasi-situasi desakan kebutuhan keluarga, ya, banyak kali masalah terjadi oleh karena, ya, uang, ya, yang mestinya adalah bagian yang harus dikembalikan ke percetakan. Boleh kita katakan uang BBA sering juga, ya, kita gunakan. Kenapa? Karena, ya, berbagai masalah, berbagai hal yang kita jumpai di dalam hidup ini, realita hidup ini dengan kebutuhan-kebutuhan yang, ya, sangat kompleks dan banyak. Apalagi ketika, ya, salah satu dari anggota keluarga sakit, ya, sementara kita mungkin dalam keadaan sangat kekurangan uang. Ini memang, ya, tidak bisa kita tidak bisa pungkiri itu. Itu realita hidup. Dan, ya, banyak kali terjadi penyimpangan daripada apa? Ya, kehidupan praktek hidup kita ini untuk hal-hal di dalam menjaga akan bagian yang adalah milik Tuhan. Ini Tuhan minta keadilan dan kebenaran. Ya, apakah yang kita buat itu benar? Boleh jadi kita katakan benar, tapi itu benar menurut versi kita masing-masing, tetapi belum tentu benar di hadapan Tuhan. Oh, Tuhan menghendaki, Tuhan senang, Tuhan sangat suka kepada apa? Kepada perilaku keadilan dan kebenaran. Bapak Ibu, ya, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ya. Pada waktu Raja Israel pertama, Saul, ya, menghadapi dilema masalah oleh sebab musuh yang sudah semakin, ya, dekat kepada mereka dengan kekuatan, ya, 6.000, ya, 600 kereta, kemudian 3.000 pasukan berkuda dan pasukan berjalan kaki yang tidak terhitung bagaikan pasir. Ini merupakan satu masalah bagi Saul. Sementara dia harus menunggu supaya Samuel hamba Tuhan itu datang untuk membuat, ya, korban bakaran kepada Tuhan untuk memohon tuntunan dan penyertaan Tuhan dalam menghadapi musuh yang sedang ada di hadapan mereka, di depan mereka. Bapak Ibu,
ya ada sesuatu hal yang ya tidak dapat diterima oleh Tuhan, oleh sebab Saul telah melakukan sesuatu hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mari saya ajak kita untuk melihat kembali ayat firman Tuhan itu di dalam 1 Samuel pasal 15. 1 Samuel pasal 15 ayat yang ke-22. Ini boleh kita katakan ya, Saul diresafel oleh Tuhan karena tidak melakukan ya agenda Tuhan. Kita sering mendengar pidato Pak Presiden Joko Widodo bahwa agenda daripada menteri adalah agenda presiden. Dan Saul ya pada awalnya memang betul melakukan agenda Tuhan. Dia begitu patuh dan menurut kepada Tuhan, sehingga kemanapun dia ditugaskan menjalankan akan tanggung jawab itu, Tuhan selalu menopang dia dan membuat akan dia berhasil pulang dengan kemenangan. Tetapi catatan di dalam 1 Samuel pasal 15 mencatat sesuatu hal yang telah dilakukan oleh Saul keluar dari agenda Tuhan. Kenapa? Nyanyi White katakan di dalam buku Alfa dan Omega jilid 1 halaman 213 bahwa karena rasa takut dan tidak percaya, keraguan-raguan menimpa akan Saul sehingga dia akhirnya melakukan apa yang mestinya bukan merupakan bahagiannya. Dia menyuruh membawa korban bakaran itu, sementara dia sendiri sedang menggunakan semua perlengkapan senjata untuk perang. Oh, itu bukan kewenangan daripada Saul. Bapak Ibu, ya, di tengah-tengah suasana masalah makin banyak dan semakin kompleks, berat untuk kita lakukan. Seringkali muncul ya rasa takut, bagaimana dengan masa depan kita, bagaimana dengan keluarga kita kalau situasi ini semakin parah. Ya, memang kami di Kupang ini juga ya disampaikan oleh pemerintah bahwa semua harus tetap menjaga dan mengikuti protokol kesehatan karena ada peningkatan ya, ada peningkatan daripada apa yang terinfeksi COVID-19 meningkat di Kota Kupang ini. Walaupun memang belum ditetapkan zona merah, tetapi pemerintah sudah menyerukan dan ini membuat ya kami juga merasa apa? Was-was. Waduh, bagaimana ini ya? Bagaimana dengan rencana-rencana kerja kita untuk tahun 2021 ini? Mari kita lihat pada waktu Saul diresafel diganti oleh Tuhan karena tidak melakukan apa yang berkenan, yang sesuai dengan agenda Tuhan. Maka Tuhan melalui mulut hambanya Samuel mengatakan di dalam 1 Samuel pasal 15 ayat 22. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti mendengar suara Tuhan? Saudara-saudara, terjawab sudah pikiran saya tentang apakah Tuhan itu ya adalah suatu pribadi yang penggemar aroma daging bakar yang dipersembahkan. Karena saya sebagai manusia biasa ketika mencium aroma daging bakar ataupun ikan bakar, sebagai manusia ya selera makan saya kemudian terpancing untuk memuaskan selera ini. Samuel hamba Tuhan katakan kepada Saul dalam bentuk pertanyaan kepada Saul,
Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengar suara Tuhan? Lanjut hamba Tuhan Samuel katakan, sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Oh, rupanya Tuhan Allah kita adalah Allah yang suka kepada kita. Bila mana kita adalah anak-anaknya yang suka mendengar, memperhatikan, itu adalah satu hal yang sangat disenangi dan diinginkan oleh Tuhan. Apapun persembahan kita, ya, karya kita dalam hidup ini, sungguhnya Tuhan meminta hal yang sering kita anggap tidak penting, mendengar. Oh, saudara-saudara, rupanya mendengar ini adalah satu hal yang sangat disenangi oleh Tuhan bila mana itu ada dalam diri saya, diri kita semua. Dan selain mendengar, memperhatikan. Memperhatikan. Kenapa? Karena dua hal ini bertalian dengan hubungan kita dengan Allah, dengan Tuhan. Itulah sebabnya Samuel katakan kepada Saul, Tuhan tidak berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan. Yang lebih berkenan kepada Tuhan adalah mendengar dan memperhatikan, mengikuti apa yang Dia minta. Jadi dengan demikian, apa yang merupakan sesuatu yang berkenan, yang menyenangkan hati Tuhan adalah penurutan kita kepada apa yang Tuhan nyatakan untuk kita lakukan. Ayat terakhir bagi kita dalam renungan pada pagi ini, Rasul Paulus, hamba Tuhan, kembali mengingatkan umat-umatnya pada generasinya di dalam Filipi pasal 4 ayat 8. Ayat yang merupakan ayat kegemaran banyak anak-anak Tuhan di belahan dunia ini. Ya, Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Saudara-saudaraku yang kekasih, ketika kita memiliki akan hal-hal yang disebutkan oleh Rasul Paulus di dalam Filipi pasal 8, yang memiliki, yang mencintai hal-hal yang benar, yang memiliki kehidupan tabiat yang mulia, yang menghidupkan kehidupan adil, suci, dan perilaku yang manis, yang ketika didengar orang tentang pribadi seseorang, oh semua yang sedap didengar, sangat menyenangkan. Allah menyenangi akan hal itu. Itulah sebabnya Rasul Paulus kembali ulangi itu kepada umat-umat Tuhan pada zamannya. Dan itu pun menjadi himbauan bagi kita pada pagi ini. Mari miliki kehidupan seperti ini. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Kiranya ini terus menjadi dengungan, menjadi renungan, menjadi pikiran kita masing-masing di masa sekarang ini, bahwa sesungguhnya Tuhan berkenan kepada prinsip dan sikap hidup yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Maka kembali lagi saya bacakan bagi kita Kejadian pasal 8 ayat yang ke-21. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang timbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan.
Kiranya itu adalah merupakan jaminan bagi kita di masa pandemi COVID ini, bahwa Tuhan akan tetap pelihara kita sekarang dan seterusnya. Adalah doa dan harapan kita. Kami sampaikan di dalam nama Yesus. Amin. 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 Baik, terima kasih Pendeta Leo Kuna untuk firman Tuhan pagi ini. Memang kalau Raja bicara panjang, saudara-saudara. Tapi tidak apa-apa. Dari Kupang jauh-jauh kita dengar. Terima kasih Pak Pendeta. Bagus sekali firman Tuhan pagi ini untuk boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Baik, kita akan berdoa secara khusus sekaligus menutup acara